Assalamualaikum. Yo guys, halo semua anak muda yang lagi scroll-scroll feed atau lagi rebahan sambil mikirin akhir zaman. Gue Agamatce, host dari channel ini. Dan hari ini gue bakal bahas topik yang lagi viral banget di 2026. Dajjal udah masuk ke kehidupan wanita. Woi, jangan langsung close ya. Ini bukan hoax atau teori konspirasi abal-abal, tapi gue bakal jelasin detail dari perspektif agama Islam. Pakai bahasa gampang, biar lulus semua paham. Let's dive in. Pertama-tama, bro and sis, lu tahu nggak sih apa itu Dajjal? Jangan bayangin monster dari film Hollywood ya. Kayak zombie atau alien. Dajjal itu sosok yang disebutin di hadis Rasulullah SAW. Dia kayak antichrist versi Islam gitu loh. Dia muncul di akhir zaman sebelum kiamat. Dan tugasnya nyebar fitnah alias godaan super besar buat manusia. Bayangin aja, dia bisa bikin hujan turun di tempat kering, atau bikin makanan muncul tiba-tiba. Tapi, dia buta sebelah mata kanannya. Dan di dahinya ada tulisan kafir yang cuma bisa dibaca orang beriman. Lucu kan? Kayak villain di komik. Tapi, real life version. Nah, kenapa gue bilang Dajjal udah masuk ke kehidupan wanita di tahun 2026? Ini bukan berarti dia lagi jalan-jalan di mall atau swipe right di Tinder ya. Hehehe. Ini lebih ke pengaruh fitnahnya yang udah meresap ke lifestyle cewek-cewek zaman now. Dari hadis Rasulullah, katanya, mayoritas pengikut Dajjal nanti adalah wanita. Serius, ada hadis dari Ibnu Umar yang bilang, Dajjal bakal turun di tempat tandus, dan yang paling banyak datang ke dia adalah kaum wanita. Sampai-sampai cowok-cowok pada ikat istri, ibu, adik, tante mereka, biar nggak kabur ikut Dajjal. Bayangin scene itu. Bu, jangan keluar rumah ya. Antara ketemu Dajjal, terus ikut dia, gue ikat dulu di tiang listrik. Hahaha. Absurd tapi bikin mikir. Kenapa sih? Wanita banyak yang kena, bukan karena cewek lemah atau apa. Tapi menurut ulama, di akhir zaman, iman manusia pada rapuh. Terutama wanita yang mudah terpengaruh perasaan. Gue ambil dari sumber-sumber di buku-buku Islam dan beberapa buku tentang Dajjal, dan buku pembahasan akhir zaman yang salah satunya karya Ustadz Indonesia sendiri. Katanya alasan utama. Pertama, iman yang lemah, kayak wifi gratisan. Di 2026, dunia lagi chaos. Pandemi lanjutan, ekonomi ambruk, media sosial penuh hoax. Wanita, yang sering lebih emosional, gampang tergoda janji-janji palsu Dajjal. Misal, Dajjal janji kekayaan, kecantikan abadi, atau hidup enak tanpa susah payah. Sis, lu pengen glowing selamanya? Ikut gue aja. Kayak iklan skincare palsu di IG, tapi level dewa. Kedua, pengaruh media dan fashion. Ini nih, yang lagi hits. Banyak teori bilang, Dajjal simbol mata satu, lu tahu kan simbol Illuminati? Nah, di makeup, ada tren one eye makeup, atau eyeshadow, yang bikin mata sebelah lebih stand out, atau fashion yang pamer aurat berlebihan, kayak dress code, akhir zaman. Hadis bilang, wanita akhir zaman, berhias berlebihan, pamer-pamer di sosmed, dan itu fitnah Dajjal. Scroll-scroll TikTok, IG, Facebook, tutorial makeup ala Dajjal, mata satu glowing sis, hehe. Tapi serius, ini bikin wanita lupa esensi hidup. Fokus ke duniawi doang. Ketiga, feminisme ekstrim dan gaya hidup modern. Jangan salah paham ya, feminisme bagus buat hak-hak wanita, tapi yang ekstrim bisa jadi pintu masuk fitnah. Di 2026, banyak wanita yang mandiri sampai nggak butuh suami atau keluarga, tapi malah kesepian dan gampang digoda. Hadis bilang wanita munafik, yang pura-pura taat, tapi hati kosong. Atau yang suka gosip, iri, atau ikut tren tanpa mikir. Contoh lucu. Sis, lu ikut challenge viral ini? Katanya bisa bikin kaya raya. Padahal, itu jebakan Dajjal versi digital. Keempat, pengaruh setan dan jin. Ini level advance. Dajjal dibantu setan, dan di akhir zaman, jin-jin nakal banyak ngehasut wanita lewat mimpi atau bisikan. Kayak, kenapa lu patuh suami? Bebas aja, hidup lu. Hasilnya, keluarga berantakan, anak-anak nggak terurus. Di 2026 spesifiknya, ada viral di Indonesia soal fitnah Dajjal di awal Ramadan. Dari YouTube dan TikTok, katanya ada prediksi Dajjal muncul atau fitnahnya lagi peak. Misal, ekonomi lagi susah, orang lapar, terus muncul pemimpin palsu yang janji surga duniawi. Wanita yang sering jadi korban iklan atau influencer
gampang kena. Contoh, promo skincare anti-aging selamanya cuma 1 juta. Tapi syaratnya, like and subscribe channel Dajjal. Hehehe. Lucu, tapi ngeri. Tapi tenang, guys. Ini bukan buat nakutin, tapi buat waspada. Rasulullah ajarin cara lindung diri, baca doa tahiyat akhir sholat. Allahumma inni a'udhu bika min adzabi jahannam, wa min adzabil kabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syar'i fitnatil masihid dajjal. Itu doa anti dajjal. Perkuat iman, baca Al-Quran, sholat tepat waktu, belajar agama dari sumber terpercaya. Buat cewek-cewek, jaga hati, jangan gampang terpengaruh tren. Buat cowok, lindungin keluarga lu, tapi bukan keikat beneran ya. Hahaha. Nah, tadi gue udah bilang, kenapa wanita banyak kena fitnah dajjal, dari iman lemah sampai tren sosmed yang bikin mata sebelah glowing ala Illuminati. Hehehe. Sekarang gue zoom in lebih detail. Ciri-ciri wanita yang gampang terjebak fitnah ini di tahun ke-2026 ini. Berdasarkan hadis sahih dan penjelasan ulama, tapi gue kemas pakai bahasa kekinian biar relatable. Pertama, wanita yang imannya lemah banget, kayak baterai HP 1%, tapi tetap scroll sampai mati. Hadis bilang, mayoritas pengikut Dajjal itu wanita, sampai cowok pada mengikat istri, ibu, saudara ceweknya, biar nggak kabur ikut Dajjal. Bayangin aja scene dramatis. Sayang, gue ikat lu di rumah dulu ya. Antara Dajjal muncul promo diskon skincare abadi, lu langsung lari, hahaha absurd. Tapi beneran ada di hadis Ahmad. Di 2026, iman lemah ini kelihatan dari orang yang sholat. Kadang-kadang, baca Quran cuman pas lagi sedih doang, atau lebih takut FOMO daripada takut dosa. Kedua, tabaruj level dewa, dan suka pamer berat. Tabaruj artinya berhias berlebihan, sampai kelihatan auratnya. Di zaman now, ini kayak cewek yang outfitnya berpakaian, tapi telanjang baju ketat, transparan, crop top sampai pinggang, atau foto OOTD yang pose-pose bikin orang mata melotot. Hadis Nabi bilang wanita akhir zaman bakal berpakaian, tapi auratnya kelihatan. Di 2026, ini lagi parah banget gara-gara TikTok Challenge Glow Up atau Body Positivity yang kadang kebablasan sampai pamer badan tanpa batas. Lucu kan sis? Lu glowing banget, tapi mata Dajjal aja yang glowing liat lu. Hehehe. Ketiga, kufur nikmat sama suami atau keluarga. Ada ciri wanita yang suka ngomel, nggak bersyukur sama suami, bahkan sampai bilang gue mandiri, ngapain butuh cowok, padahal di akhir zaman. Fitnah Dajjal bikin orang lupa nilai keluarga. Dajjal janji kemakmuran, kecantikan, kekuasaan cewek yang lagi insecure, atau broken home, gampang kena. Contoh, Dajjal bilang, lu bisa kaya tanpa kerja keras, tinggal ikut aja. Kayak scam kripto, tapi versi akhirat. Keempat, meninggalkan sholat dan jauh dari agama. Ini klasik banget. Wanita yang sholatnya bolong-bolong, atau malah bilang, agama itu personal, gue spiritual tapi nggak ritual. Hadits bilang Dajjal bakal bikin orang munafik keluar berhamburan. Di 2026, banyak cewek yang hijrah cuman estetik, pakai jilbab pas foto, tapi pas lagi clubbing lepas. Nauzubillah. Ini pintu masuk fitnah gede. Kelima, suka gosip, iri, dan nyebar fitnah di sosmed. Dajjal dibantu setan nyebar kebohongan. Wanita yang gampang iri lihat hidup orang lain di IG, terus gosip atau bikin drama online ini, ciri yang gampang kena. Bayangin sis, lihat tuh, dia flex mobil baru. Pasti pakai duit haram. Padahal cuma iri doang. Fitnah Dajjal mirip banget sama cancel culture atau drama Twitter yang bikin orang saling benci. Keenam, terlalu fokus duniawi sampai lupa akhirat. Di 2026, ekonomi lagi susah, tapi influencer cewek pada flex hidup mewah, skincare mahal, liburan ke luar negeri, Dajjal janji surga dunia. Ikut gue, lu dapat apa aja tanpa susah. Banyak wanita yang tergoda, mikir daripada capek ibadah, mending cari duit dulu. Tapi chill dulu guys, ini bukan buat judge cewek semua, tapi reminder buat kita semua, termasuk cowok. Fitnah Dajjal nggak pandang gender. Tapi hadis khusus nyebut wanita, karena mereka lebih emosional dan gampang terpengaruh janji manis. Di 2026, ada yang viral prediksi kiamat atau Dajjal muncul dari ilmuwan bilang populasi ambruk sampai paranormal Indonesia. Ramal tanggal 2009 aneh, tapi inget, Rasulullah bilang,
Cuma Allah yang tahu kapan persisnya. Yang penting kita waspada, bukan panik. Cara anti dajjal, buat cewek dan cowok juga, perbanyak doa. Allahumma inni auduzubika min fitnatil masihid dajjal. Baca tiap sholat. Jaga aurat dan hati. Jangan gampang terbawa tren yang merusak. Belajar agama beneran, bukan cuma dari Reels 15 detik. Bangun keluarga kuat, saling ingetin, hindari gosip, dan iri hati. Kalau lu cewek dan lagi baca ini, lu limited edition, kalau punya malu, taat, dan iman kuat. Jangan jadi edisi murah yang gampang dibeli fitnah. Kita udah ngebahas panjang lebar nih, soal fitnah dajjal yang lagi nyusup ke kehidupan wanita di tahun 2026. Dari ciri-ciri yang sering orang skip, sampai cara anti dajjal yang bener-bener powerful, gua harap setelah dengerin ini, hati lu lebih waspada, iman lu lebih tebal, dan lu jadi lebih sayang sama keluarga, serta diri sendiri. Ingat ya, dajjal nggak datang bawa pedang, atau monster gede, tapi lewat hal-hal kecil yang kelihatan biasa aja. Tren sosmed, janji manis duniawi, sampai bisikan hati yang bikin lupa akhirat. Tapi yang paling penting, Rasulullah udah kasih senjata pamungkas. Iman kuat, doa tiap hari, dan taat sama Allah. Jangan sampai kita jadi bagian dari mayoritas yang tergoda guys. Kita harus jadi golongan yang selamat. Yang bisa bilang ke Dajjal nanti, sorry bro, gua udah subscribe channel surga. Bukan channel lu. Serius deh. Perkuat iman sekarang. Jangan nunggu besok. Karena besok, bisa aja fitnahnya makin gila. Oke, sebelum gue tutup, gue mau bilang makasih banget buat lu yang sampai akhir dengerin skrip panjang ini. Lu emang beda. Lu yang peduli sama akhirat di tengah dunia yang lagi chaos. Kalau lu merasa bermanfaat, atau bahkan merinding, dan mikir ini gue banget nih, yuk langsung action bareng. Like dulu dong, biar algoritma tahu ini konten bagus. Komen di bawah, tulis anti-dajjal mode on, atau ceritain ciri mana yang bikin lu sadar diri, atau bahkan doa anti dajjal favorit lu. Gue baca semua kok. Subscribe channel ini sekarang juga. Gratis kok, biar lu nggak ketinggalan update soal akhir zaman, tips iman kekinian, dan konten motivasi Islami yang gaul. Dan yang paling penting, klik loncengnya, biar tiap ada video baru, notifikasi langsung nyanyi di HP lu. Bro Agama Jeh, upload lagi nih, buruan cek. Jangan sampai ketinggalan. Ya, terima kasih udah nemenin gue sampai sini. Semoga Allah jaga hati kita semua dari fitnah dajjal, dari fitnah dunia, dan dari segala yang merusak iman. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay faithful. Peace out bro and sis. See you in the next video.